Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Eka Sutama Channel akan sampaikan konten dengan judul Meraih Mati Husnul Khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Lewat ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti atau mengingatkan agar kita semua kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah tolok ukur satu-satunya apakah seseorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Memang banyak tolok ukur kesuksesan dalam hidup ini, seperti hidup kaya raya, memiliki jabatan tinggi, dihormati dalam masyarakat, hidup dalam kondisi kesehatan yang prima, dan sebagainya. Namun, apalah arti hidup kaya raya jika ketika meninggal dunia seseorang tak mampu menyebut nama Allah? Apalah arti menduduki jabatan tinggi jika di akhir hayat seseorang tidak mengenal siapa sang penciptanya? Apalah arti hidup mulia dan dihormati di tengah-tengah masyarakat jika di akhir hayat seseorang mati dalam keadaan kafir? Husnul khotimah adalah harga mati yang harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Cara kita mengupayakan agar diberi husnul khotimah adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah tidak hanya harus diupayakan secara terus-menerus, tetapi harus pula selalu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar diberi husnul khotimah. Jangan sampai kita lupa tidak memohon husnul khotimah kepada Allah dalam setiap doa kita, karena husnul khotimah merupakan puncak dari semua kesuksesan di dunia ini. Tanpa husnul khotimah, sia-sialah hidup seseorang, karena itu berarti neraka tempatnya di akhirat sana. Untuk menggapai husnul khotimah sesungguhnya tidak mudah, karena setan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian seseorang. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkannya dengan sengaja, yaitu dengan segala cara, bahkan terkadang menjelma dalam merupa ayah dan ibunya. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah menyatakan, berdasarkan sebuah riwayat Nabi Muhammad bersabda bahwa ketika seorang hamba mendekati ajalnya, maka duduklah dua setan di sampingnya. Setan yang berada di sebelah kanan yang menyerupai ayahnya mengatakan, "Wahai anakku, aku sangat sayang dan cinta kepadamu. Jika kamu mau mati, maka matilah dengan membawa agama Nasrani, sebab itu adalah sebaik-baik agama." Sedangkan setan yang di sebelah kiri yang menyusup ibunya mengatakan, "Wahai anakku, perutku dahulu tempat hidupmu dari air susuku sebagai minumanmu, serta pangkuanku sebagai tempat tidurmu. Maka aku minta hendaknya kau mati dengan membawa agama Yahudi, sebab itu adalah sebaik-baik agama." Agar kita terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita, maka Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita berupa doa memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman kita sampai akhir hayat kita. Doa tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Al-Imran ayat 8 yang artinya, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi." Husnul khotimah merupakan karunia terbesar dari Allah yang tak tertandingi oleh apapun di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang. Hanya Allah yang dapat menjaga dan
menyelamatkan iman orang tersebut. Menurut Imam Sufyan al-Thawri ada 4 cara yang bisa dilakukan seorang untuk meraih husnul khotimah. 1. Menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ajak atau istiqomah. Siapapun yang menginginkan terjaga iman dan ketakwaannya hendaknya menjauhi benar-benar hal-hal yang bisa merusak iman dan ketakwaannya. Ia harus bertaubat dari segala dosa dan kemaksiatan, apalagi terhadap syirik. Hal itu bisa dicapai diantaranya dengan membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik menyekutukanmu, sedangkan aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu terhadap kesyirikan yang tidak aku ketahui. 2. Berusaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri lahir batin. Hendaknya niat dan tujuan semua amal saleh harus benar-benar bersih lahir batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari ridho Allah, sebagaimana yang kita ucapkan dalam doa iftitah setiap kali memulai sholat, yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang selanjutnya yaitu senantiasa berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan iman. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh doa husnul khotimah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101 yang artinya, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat yaitu senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat 152 yang artinya, maka ingatlah padaku, maka aku akan mengingat kalian. Saudaraku semuanya di mana saja berada, ayat di atas menegaskan janji Allah bahwa siapapun yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mengingat orang itu. Allah akan selalu memberinya petunjuk dan pertolongan hingga orang itu meninggal dalam keadaan mengingatnya. Saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan sehingga kita memperoleh husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.